Nah guys, ulang lagi. Guys, jangan lupa komen di jangan lupa komen di subscribe, petak gondol. Dadah guys. Hari ini kita mau belajar tentang beberapa hal karena saya melihat banyak orang salah mengerti tentang persembahan, banyak orang salah mengerti tentang menabur, dan banyak orang akhirnya mereka nggak ngerti kebenaran. Di silent yang lain please. Oke. Di Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana hati kita berada, di situ, di mana harta kita berada, disitulah hati kita berada. Karena memang tidak dipungkirin bahwa manusia itu lebih memikirkan segala sesuatu yang sifatnya yang kita sayangin, yang kita milikin itu kita selalu pikirkan seringkali. Selalu nempel di hati kita. Banyak orang komplain tentang bagaimana memberikan persembahan persepuluhan. Apakah masih dalam perjanjian baru harus memberikan persepuluhan? Mana ada ayatnya? Banyak orang bertanya seperti itu, bahkan komplain, bahkan marah-marah. Jawabannya itu simpel sebenarnya. Toh kalau seseorang tidak mau memberikan persembahan di gereja atas dasar uang yang takut dimakan oleh pendeta, simple. Seperti di Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Kalau kita nggak mau kasih persepuluhan nih, dan komplain-komplain dan marah-marah contohnya ya, atau melakukan hal apalah, mempertanyakan, atau apapun juga menentang lah istilahnya, kita cek saja kenapa kita nggak mau memberikan persembahan itu. Apa karena uang kita yang kita kasih ke gereja itu karena takut dimakan oleh pendeta, makanya kita nggak mau kasih persembahan? Takut pendetanya itu takut kaya, makanya kita nggak kasih persembahan? Atau memang kita ini memang hati kita nempel ke harta atau pelit? Toh kalau kita nggak kasih persembahan, simpel saja. Karena takut uang yang kita kasih persembahan ke gereja, persepuluhan atau apapun juga itu, atau puas sulung atau apapun juga namanya, karena takut dimakan gereja, takut pendetanya pakai barang yang bagus. Apa kita benar menyantuni orang miskin, janda-janda, yatim piatu, atau anak-anak terlantar? Kalau tidak, kita udah nggak ngasih persembahan persepuluhan, terus kita komplain, ngasih persembahan ke orang miskin juga tidak. Itu sama saja, kita itu sebenarnya mencintai harta kita. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di Matius 6 ayat 21, di Lukas 12 ayat 34, dijelaskan seperti itu. Kalau kita nggak mau memberikan persembahan dengan alasan gereja ini itu pendetanya mata duitan atau apalah. Memang banyak hamba Tuhan itu, banyak ya, tidak semuanya. Banyak hamba Tuhan yang mata duitan, yang fokusnya ke uang itu ada. Dan saya kenal beberapa orang yang seperti itu. Tapi juga banyak hamba Tuhan yang hatinya itu murni. Jadi saya jadi ingat tentang kisahnya Elia ketika dia dikejar-kejar oleh Jezebel. Dia menganggap dirinya sendiri yang paling rohani, paling suci, paling mencari Tuhan, paling menyembah Tuhan. Ternyata Tuhan siapkan 7.000 orang yang tidak pernah menyembah berhala, menyembah setan. Jadi banyak orang berpikir kalau memberikan persembahan nanti gereja akan pakai untuk kepentingan pendetanya. Itu mau urusannya pendeta sebenarnya. Karena hamba Tuhan ini nanti yang pertama kali akan dihakimi lebih berat daripada jemaat biasa. Kalau hamba Tuhan memakai uangnya dengan tidak benar, dia akan berurusan dengan Tuhan. Dan Tuhan pasti urusin itu. Nggak mungkin nggak. Dan hukumannya akan lebih berat daripada, karena seorang pengajar akan dituntut 2 kali lipat daripada orang yang diajarnya. Saya kenal beberapa hamba Tuhan yang benar-benar murni. Makanya tidak semua pendeta itu mata duitan. Ada hamba-hamba Tuhan yang murni. Salah satunya di gembala di GBI di Bekasi, namanya Pak Ari Wibowo. Dia adalah hamba Tuhan yang benar-benar hatinya murni. Setelah masa COVID ini saja, sebelum masa COVID Januari mobilnya kebanjiran, rumahnya kebanjiran. Setelah masa COVID dia hampir tiap hari memberikan berkat buat jemaatnya. Diurusin semuanya, sembako dikasih, semuanya dikasih. Bahkan beberapa tahun yang lalu dia punya mobil bagus, dijual ganti mobil yang biasa hanya untuk membiayain jemaat. Dia ngurusin jemaatnya luar biasa. Saya kenal baik dan saya banyak belajar dari hamba Tuhan ini. Suami istri ini benar-benar hatinya tulus melayani
melayani Tuhan, melayani jemaat. Bahkan sampai hari ini dia bikin ibadah online dan tidak pernah minta persembahan ke jemaatnya. Bayangin, ada hamba-hamba Tuhan yang hati nuraninya murni loh. Banyak sekali hatinya murni. Dan hidupnya hanya didedikasikan untuk melayani Tuhan. Yang jadi masalahnya ketika seseorang itu protes tidak mau bayar persembahan, memberi persembahan atau mengembalikan miliknya Tuhan persepuluhan dengan alasan di dalam perjanjian baru tidak ada ayatnya, jangan-jangan hati orang tersebut sebenarnya nempelnya ke harta. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hatinya di mana? Kalau hatinya di uang, orang menjadi pelit. Kenapa orang itu menjadi pelit? Karena hatinya terlalu nempel kepada uang. Bapak Ibu, persepuluhan itu sudah ada sebelum hukum Taurat. Sebelum hukum Taurat, persepuluhan sudah ada. Di dalam hukum Taurat persepuluhan ada, di dalam perjanjian baru juga ada. Jadi, masalah memberi atau tidak memberi itu sebenarnya tergantung dari hati kita ini kemana nempelnya. Karena hari ini yang menjadi saingannya Tuhan bukanlah setan. Yang menjadi saingannya Tuhan untuk disembah adalah mamon, uang. Hati yang cinta akan uang itu bisa mengalahkan cinta kita kepada Tuhan. Kita bisa minggu ke gereja, tapi hati kita tidak mencintai Tuhan dengan tulus. Kalau orang mencintai uang, ujung-ujungnya dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Tidak peduli siapapun akan disikat. Akhirnya hatinya jahat. Jadi kita mesti tahu hal ini, karena kita harus benar-benar ngerti. Jangan sampai kita ini menjadi hambanya mamon. Di Lukas 16 ayat 13 dijelaskan, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan mamon. Jadi kita ini harus bisa membedakan hati kita itu nempelnya kemana, ke Tuhan atau ke uang, ke mamon. Kalau seseorang itu hatinya cinta akan uang, yang dikejar adalah keuntungan tanpa memikirkan yang dilakukan itu benar sejalan dengan Tuhan apa tidak. Selama kita ini mengikut Tuhan, hati kita ini akan selalu diberesin. Melalui apa? Patokannya apa? Firman Tuhan. Harus jelas dulu. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, kita benar-benar melakukannya sesuai untuk Tuhan. Kita selama bumi masih ada, di Kejadian 8 ayat 22, selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Selama bumi masih ada, hukum tabur dan tuai itu tetap berjalan, tetap ada. Jadi kalau kita ini mau diberkatin Tuhan, kita mau terima sesuatu dari Tuhan, ya kita harus belajar menabur. Menabur tidak hanya sifatnya uang, dalam banyak hal. Saya berkali-kali ngomong tentang uang. Kenapa? Dalam kondisi masa sulit seperti ini, masa susah seperti ini, banyak orang fokusnya mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Karena fokusnya apa? Cari uang udah susah, kerjaan sudah susah, kondisi lagi susah. Justru dalam kondisi susah ini, kalau ingin terobosan breakthrough, kita harus banyak menabur. Karena prinsipnya, kalau kita ingin tuai, kita harus nabur benih dulu. Nah, prinsip menabur ini kita tidak pernah tahu loh. Kita akan menuai hasilnya berapa. Yang kita tahu, yang kita mengerti, bahwa seorang petani ketika menabur benih, suatu hari dia berharap akan menuai dan memanen hasilnya. Nah, kita tidak bisa klaim ketika kita menabur, kita akan menuai 30, 60, dan 100. Apa bedanya dengan judi? Menabur benih, memberikan persembahan itu tidak seperti berjudi, mengharapkan tuaian 30, 60, 100. Kita tidak pernah tahu kita menuainya di mana, hasilnya seperti apa. Petani ketika menabur benih, dia tidak akan menanam padi, dia tidak pernah tahu menanam jagung, menanam apapun juga. Dia tidak akan pernah tahu dia jumlah panennya itu berapa, kondisi panennya hasilnya seperti apa, tidak tahu. Tapi dia percaya ketika seorang petani menabur benih, suatu hari dia akan menuai. Dalam kondisi susah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita kalau ingin terobosan, coba kita belajar menabur.
Menabur itu tidak harus di gereja, di banyak tempat. Kita bisa menjangkau, kita memberkatin orang yang terdekat kita, keluarga kita mungkin ada yang kekurangan, saudara-saudara kita yang kekurangan. Kita coba menabur yang terbaik, kita memberikan yang terbaik untuk orang tua kita. Dan Alkitab ngomong kan, Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni yang tak bercacat di hadapan Allah ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Jadi mengurusin janda, mengurus orang miskin, orang yatim piatu, itu termasuk pekerjaan yang mulia di hadapan Tuhan. Sebagai satu ibadah yang murni, yang mulia dan tak bercacat. Banyak orang komplain. Saya lihat beberapa orang komplain di media sosial, bahkan menulis blog. Kan memang kita tidak pungkirin bahwa ada beberapa gereja yang memang mata duitan. Hamba Tuhan yang mata duitan. Saya kenal beberapa teman hamba Tuhan memang mata duitan. Tapi tidak semua hamba Tuhan mata duitan. Bagian kita kalau kita ini jemaat, bagian kita adalah melakukan firman. Kita ingin diberkati, tabur tuai. Tabur. Karena hukum tabur dan tuai itu tak berlaku. Jadi ketika saya ngomong tentang uang, saya tidak ada kepentingan dengan persembahan. Saya tidak ada kepentingan dengan keuangan jemaat. Karena bertahun-tahun saya pelayanan tidak pernah mengambil persembahan. Dan saya tidak pernah ngambil persepuluhan. Karena saya seorang penginjil, saya seorang pengajar. Jadi saya tidak pernah ambil persepuluhan. Jadi nggak ada urusannya dengan ini. Tapi kita harus belajar meluruskan hati kita di hadapan Tuhan. Kalau kita berkata, banyak orang komplain tentang persepuluhannya. Itu adanya di kitab perjanjian lama. Bahwa ini tidak pernah tahu bahwa persepuluhan juga ada di dalam perjanjian baru. Memang dia nggak digamblangkan, tapi tersirat. Tapi ini adalah prinsip ketika kita ingin diberkatin Tuhan. Ada prinsip-prinsip hukum tabur tuai yang harus kita kerjakan. Ketika kita tidak mau, kita komplain tentang masalah persembahan, takut uang yang dipakai oleh hamba Tuhan, jangan-jangan nih hati kita ini nempelnya ke harta. Di mana hartamu berada, di situmu hatimu berada. Kalau hati ini yang jadi berhalanya adalah uang, ini akan menjadi saingannya Tuhan. Dan tidak mungkin Tuhan akan bertata, berkuasa, menguasai kehidupan kita seperti yang Dia mau. Tuhan mau bertata dalam hati kita, menguasai hati kita. Dia yang mau jadi satu-satunya Tuhan yang berkuasa. Berkuasa penuh atas kehidupan kita. Dia ngontrol apa yang kita katakan. Dia ngontrol apa yang kita pikirkan. Dia ngontrol apa yang kita lakukan sesuai dengan Tuhan mau. Dan tujuannya ngapain? Supaya kita diberkatin Tuhan. Tujuannya supaya apa? Kita mengalami hidup kelimpahan. Ketika Tuhan datang, ini tujuannya supaya kita mengalami hidup kelimpahan. Supaya apa sih sebenarnya? Bisa memberkati orang-orang miskin. Bisa berbagi berkat untuk orang-orang yang susah. Tujuannya ketika kita diberkatin adalah menjadi berkat. Untuk membiayain pekerjaan Tuhan. Membiayain pelayanan pekerjaan Tuhan. Membiayain penginjilan. Kita membiayain para misionaris. Kita bisa menjadi berkat buat orang-orang lain di sekitar kita. Bahkan kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yatim piatu dan janda-janda yang benar-benar miskin, yang benar-benar janda. Tuhan mau kita ini benar-benar real diberkatin. Bukan untuk memuaskan ego kita, memuaskan nafsu kita. Tapi ketika kita diberkatin, kita bisa menjadi berkat buat orang lain, menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Banyak karena berkat saja bisa menyentuh banyak orang, diubahkan kepada Kristus. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Ketika kita diberkatin, memang tujuannya Tuhan datang untuk memberkatin. Banyak hamba Tuhan itu alergi dengan namanya Injil kemakmuran. Saya tidak alergi dengan Injil kemakmuran. Memang memberitakan Injil harus makmur. Karena di mana ada Yesus, di situ ada kehidupan. Di mana roh, di situ ada kemerdekaan. Memang saya setuju dengan Injil yang harus memakmurkan. Bagaimana kita bisa menjadi berkat kalau kita sendiri kekurangan? Bagaimana kita bisa memberi kepada orang lain, kita sendiri makan aja susah, hutang di mana-mana, kita nggak akan jadi berkat. Tuhan mau kita ini mengalami hidup kelimpahan, dan kita bisa menikmatinya, dan kita bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Tapi memang banyak orang tersandung dengan beberapa hamba Tuhan. Tapi tidak usah pusing kalau hamba Tuhan itu bikin kesalahan, salah mengelola keuangan, salah motivasinya, hatinya dengan uang. Tidak usah pusing kita sebagai jemaat. Tuhan akan beresin. Bahkan Tuhan akan tuntut hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan berkat-berkat Tuhan. Tuhan akan tuntut hamba-hamba Tuhan yang terima berkat yang uangnya dari Tuhan, itu lebih berat lagi.
Jadi nggak usah pusing dengan hamba Tuhan. Dia pakai mobil mewah, dia pakai jam tangan mewah, apa urusannya dengan kita? Bagian kita dalam melakukan firman. Dia sendiri kalau bikin salah nanti diurusin, Tuhan yang akan urusin. Saya kenal hamba-hamba Tuhan yang benar-benar real murni melayani Tuhan. Seperti saya bilang, salah satunya hamba Tuhan yang saya kenal, saya belajar bagaimana dia melayani jemaat Tuhan, bagaimana hatinya fokus untuk melayani Tuhan adalah Pendeta Hari Wibowo yang di Bekasi, yang gerejanya di Cutmutia kalau nggak salah, ada 2 cabang di rayon kita juga. Dan itu luar biasa sekali. Dia adalah hamba Tuhan yang real pelayanan. Kalau Bapak Ibu pengen tahu, nanti saya kenalin orangnya. Tinggal di Bekasi. Luar biasa sekali, ini orang benar-benar memiliki hati yang melayani jemaatnya. Dari jemaatnya melahirkan diurusin, ada jemaat yang meninggal diurusin, bahkan jemaat yang hanya mungkin 3 tahun, 4 tahun sekali ke gereja meninggal, bahkan matinya pun dia yang ngurusin. Ini orang hamba Tuhan yang hatinya murni. Dan saya tahu banyak hamba Tuhan yang model-model seperti ini, yang memiliki hamba Tuhan, memiliki hati yang murni dengan Tuhan. Saya tahu banyak hamba Tuhan yang hatinya tulus melayani Tuhan, tidak ingin apa-apa. Saya kenal beberapa hamba Tuhan yang seperti ini. Saya belajar dari mereka bagaimana dia memiliki hati. Tapi saya juga tahu jelas, kita tidak bisa menutupin fakta bahwa ada hamba Tuhan yang benar-benar motivasinya uang, motivasinya untuk jadi hebat, terkenal, fokusnya pada diri sendiri, kita tahu. Tapi kita tidak pernah pusing dengan hal seperti itu, karena di hamba Tuhan, Tuhan yang gaji, Tuhan yang atur, Tuhan yang ngurusin, ujung-ujungnya Tuhan yang akan campur tangan. Bagian kita adalah melakukan firman. Bagaimana kita melakukan firman dengan baik? Bagaimana kita benar-benar menjadi berkat? Bagaimana kita benar-benar real supaya kehidupan bagian kita sebagai umat Tuhan dalam melakukan kebenaran, melakukan firman. Bagian kita dalam melakukan firman. Sisanya nanti firman sendiri akan bekerja. Banyak orang komplain dengan, nanti kalau saya pakai uang, saya kasih persembahan, nanti pendetanya akan pakai untuk beli ini, beli itu. Ada nanti ini, itu. Memang kita tidak menutup mata, memang ada orang kaya di gereja itu yang lebih banyak dihormatin. Orang yang kasih persembahan gede, memang mereka dapat prioritas. Saya sebagai hamba Tuhan tidak menutup itu. Mata seperti itu, saya juga tahu itu. Tapi banyak hamba Tuhan juga banyak gereja juga yang menghormati orang-orang yang memberikan persembahan kecil. Banyak gereja yang tulus melayani orang-orang yang sederhana, orang-orang yang pas-pasan. Banyak hamba Tuhan seperti itu. Tapi bagian kita sebagai umat Tuhan melakukan kebenaran firman Tuhan tanpa protes. Kita lakukan saja. Kita lakukan dan Tuhan sendiri akan bekerja. Tuhan sendiri akan bekerja melalui hidup kita. Dan Tuhan sendiri akan memberikan terobosan dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan segala sesuatu seperti kita menabur benih, suatu hari kita akan tuai. Kalau hamba Tuhan melakukan ini itu, tidak usah pernah pusing. Hamba Tuhan juga manusia, punya kelemahan. Biar dia sendiri yang berurusan dengan Tuhan. Dan ujungnya hatinya diberesi dengan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita melayani Tuhan itu yang terpenting itu sebenarnya hati kita ini harus benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai nih, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jangan sampai ada sesuatu yang selain Tuhan yang menguasai hati kita. Apapun itu, bisa apapun juga. Apapun itu bisa. Bisa siapa? Bisa orang lain, bisa pacar, bisa suami, bisa istri, bisa anak, bisa mobil, bisa hobi. Ada orang yang hobinya mancing, setiap hari harus mancing sampai dia lupa daratan, lupa lautan. Ada yang seperti itu. Ada yang hobi mobil, sampai mobil dikelonin kalau bisa. Tidur di mobil. Ada yang hobi seperti itu. Kadang hobi sudah menjadi Tuhan. Itu tidak bisa. Hobi yang menguasai hati kita tidak bisa. Barang segala sesuatu yang menguasai hati kita tidak boleh. Apapun itu. Ketika barang fisik sudah menguasai hati kita, kita sudah menjadi penyembah berhala. Tuhan sudah menjadi nomor 2. Dan Tuhan tidak berkenan. Saya ngomong berkali-kali loh. Tuhan tuh mau hati kita. Tuhan mau hati kita bertahta sepenuhnya. Menguasai kita. Ngontrol hidup kita. Dia mau menjadi Allah yang memiliki otoritas penuh atas hidup kita.
Makanya Paulus ngomong, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalam aku. Jadi Tuhan akan manifestasi, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, Tuhan akan bekerja lebih dahsyat dan luar biasa kalau yang di dalam hati kita ini kita serahkan penuh kepada Tuhan. Kita serahkan penuh kepada Tuhan. Tanpa kita pegangin. Ini hati ini menjadi sumber kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Karena di dalam hati ini akan terpancar kehidupan yang terang benderang, akan terpancar kehidupan yang menyatakan kemuliaan Tuhan ketika di dalam hati ini beres, murni. Jangan izinkan segala sesuatu, termasuk harta, termasuk duit, termasuk uang, termasuk duit ya uang, termasuk barang, termasuk siapapun juga yang ngontrol hati kita. Kita akan tahu hati kita ini dikontrol oleh siapa kalau kita ngadepin masalah dan tekanan. Ketika ngadepin masalah impitan, kita akan tahu nih hati kita ini fokusnya kemana nih. Ketika kayak galau seperti yang tadi diceritakan, fokusnya kemana nih? Fokus ke Tuhan atau kepada seseorang? Jangan-jangan seseorang yang saya cintai tadi sudah jadi berhala. Ketika bisnis saya kacau seperti ini, saya bangkrut, saya pilot mungkin, fokus saya kemana? Jangan-jangan saya menjadi miskin. Jadi gimana? Jadi khawatir, jadi galau. Jadi fokusnya bukan lagi janji Tuhan terhadap hidup kita, tapi fokusnya adalah apa yang kita milikin, dan yang kita milikin, yang kita cinta itu hilang, kita akan menjadi babak belur. Apapun itu. Kita harus menjadi orang Kristen yang fokus hati kita ini fokusnya ke Tuhan. Hari ini mungkin begini, Pak, hari ini kan saya lagi susah. Penjualan susah, toko susah, keuangan babak belur, cicilan banyak, kita nggak punya uang cash, segala macam. Kalau kita fokusnya ke situ, kita akan khawatir. Kita akan stres, kita akan panik, kena flu, antibodi turun, bisa virus masuk. Jadi kita harus fokusnya kepada janji Tuhan. Kita harus fokus kepada janji Tuhan. Janji Tuhan ngomong apa? Itu yang kita mesti dengerin. Tuhan suruh mikirin apa? Kita harus mengapain? Jadi kita harus benar-benar real, mengikutin, berjalan seperti yang Tuhan mau. Supaya apa? Kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Nah, kita melakukan apa saja, Tuhan akan berkatin. Karena apa? Yang di dalam hati ini sudah benar didapatinya Tuhan, benar. Jadi Alkitab kan ngomongkan, apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan akan bikin berhasil. Kalau ngapain? Ya Tuhan kan pasti lakukan sesuatu. Kalau Tuhan bikin berhasil, pasti Tuhan punya tujuan dong. Kalau Tuhan ingin berkatin kita, itu pasti Tuhan punya tujuan. Karena kita ini sebagai pengelola harta Tuhan. Kita ini sebagai bendahara, mengelola miliknya Tuhan. Terserah hartanya itu dipakainya untuk apa. Tujuannya apa harus jelas. Kita bukan pemilik. Kita ini adalah bendahara kerajaan Allah. Yang ngelola keuangannya Tuhan. Ketika kita bisa dipercayakan jadi bendahara yang baik, kita akan menjadi diberkatin tentunya, berkelimpahan. Karena kita bisa mengelola keuangan itu dengan tujuan yang baik, yang mulia. Ya, kita harus menjadi seperti itu. Dalam kondisi susah seperti ini, kita percaya ada pengharapan besar bersama Tuhan. Ada pengharapan besar bersama Tuhan. Ada pengharapan besar. Dan Tuhan pasti campur tangan secara ajaib dan dahsyat. Tuhan pasti buka jalan. Alkitab berkata, dahulu aku muda, sekarang aku, dan aku tidak pernah lihat anak cucunya orang benar meminta-minta roti. Tuhan pasti buka jalan. Saya, Bapak Ibu pernah dengar kesaksian saya, dalam kondisi susah, saya benar-benar terjepit, tidak tahu jalan keluar, keuangan saya babak belur, dan itu kejadian hampir setahun atau hampir 2 tahun yang lalu. Bapak Ibu lihat hari ini, saya bisa montok begini, pipi mati tembem, perut jadi gemuk, lemak kemana-mana. Gara-gara libur, berat jadi naik 10 kilo. Saya meski diet ini ketat nih. Kan bahaya. Artinya saya juga termasuk diberkatin Tuhan. Kalau saya menghadapi masalah tertekan, saya sering sekali mengalami masalah-masalah tertekan, terhimpit, terjepit, terpojok, benar-benar nggak tahu jalan keluar apa. Saya diem, jerit sama Tuhan, dan saya percaya saya melayani Tuhan yang hidup, dan saya percaya apa yang saya layani selama ini, apa yang saya sembah selama ini, apa yang saya kenal selama ini, Dia tidak pernah membiarkan saya. Dan sampai hari ini, Tuhan pelihara saya. Dan saya percaya, kejadian yang sama, masalah yang sama yang Bapak Ibu hadapin,
Tuhan akan pelihara Bapak Ibu. Jangan pernah khawatir, jangan izinkan khawatir menguasai hidupmu, jangan izinkan ketakutan menguasai hidupmu, karena lawan dari iman adalah kekhawatiran dan ketakutan. Ketika ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada bimbang dan ragu, iman tidak akan bekerja. Kalau dalam kondisi galau, stres, pusing, nggak tahu jalan keluar, lebih baik makan kenyang, terus tidur. Kalau bisa berdoa, nggak usah mikirin masalah. Besok mau bayar apa? Besok meski cicilan gimana? Nggak tahu bisnis bagaimana. Kalau nggak tahu jalan keluarnya jangan dipikir. Itu cari masalah. Orang nggak tahu jalan keluarnya kok mikir-mikir. Tuhan, serahin ke Tuhan, makan kenyang, bikin jus, tidur nyenyak sama suami sama istri. Kalau sendirian peluk guling, jauh lebih baik. Besok pagi bangun dengan segar, berdoa, nyembah Tuhan, biar Tuhan buka jalan. Berkali-kali saya lakukan kejadian seperti ini. Ketika saya tidak tahu jalan keluar apa yang saya lakukan, benar-benar nggak tahu jalan keluar, padahal udah deadline, udah benar-benar terpepet, terpojok, nggak tahu harus gimana. Saya nggak ngapa-ngapain, saya cukup bikin jus, saya cari makan kesukaan saya tidur, saya nyalain AC, tidur, dan saya nikmatin dengan Tuhan. Dan ternyata sampai hari ini Tuhan cukupin. Bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain loh ya. Nanti Tuhan akan kirim divine connection, Tuhan akan bikin terobosan, kita diperkenalkan dengan orang, atau Tuhan kasih hikmat untuk bikin ide apa, usaha apa, dan kita kerjakan, dan Tuhan berkatin di sana. Tuhan selalu memberkatin dengan apa yang kita kerjakan lewat tangan kita. Dengan baik-baik. Tuhan selalu memberkatin kita melalui apa yang kita kerjakan melalui tangan kita. Tuhan itu tidak pernah kirim uang 1 karung ke kamar kita, emas 5 kilo ke kamar kita, itu tidak pernah. Tuhan selalu bekerja, memberkatinya selalu melalui orang lain. Tuhan selalu pakai orang di sekitar kita untuk memberkatin kita. Dan kita tidak pernah bisa pilih kan, orang yang mana. Justru orang yang kita harapkan ternyata malah nggak memberkati, nggak bikin bisnis, nggak bikin koneksi. Tapi justru orang yang kita nggak harapkan malah biasanya bikin terobosan. Justru orang-orang dipakai Tuhan. Makanya kita mesti jaga hati. Kita mesti berbuat baik kepada semua orang. Nggak bisa pilih kasih. Jangan-jangan ini orang kaya nih. Jangan-jangan nanti saya deketin supaya nanti dapat bisnis, ternyata malah kagak. Justru orang biasa-biasa, jadi divine connection, itu yang bikin terobosan dalam kehidupan kita. Kita mesti jaga hati kita sampai seperti sana. Kita harus jagain hati kita ini benar-benar murni. Kalau mau berteman sama orang juga murni. Jangan ada karena apa-apanya. Ada udang di balik batu. Kalau kita mau kenalan sama orang, jangan jangan-jangan aku mau ketawarin ini. Nah, namanya sales tuh. Kalau sales tujuannya kenal orang untuk tawarin. Atau yang jualan asuransi biasanya begitu. Kalau kenal orang baru itu seneng banget untuk ditawarin asuransi. Kita tidak bisa seperti itu. Kita harus jaga ketulusan hati kita. Kita bergaul sama siapapun juga. Kita kenal siapapun juga. Kita jaga hati kita. Karena kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan orang itu dipakai Tuhan untuk mempromosi kita. Kita tidak pernah tahu orang itu dipakai Tuhan untuk membentuk kita. Kita tidak pernah tahu orang yang kita kenal itu dipakai Tuhan untuk membawa kita ke dalam level yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Banyak hal yang kita tidak tahu. Tapi bagian kita adalah menjaga hati kita dengan baik. Jangan hati ini dikotorin dengan harta. Makanya di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hati ini sudah kotor dengan harta ya. Kita kenal seseorang itu karena ada maunya loh. Pengen dekat seseorang karena ada maunya loh. Kita tidak bisa seperti itu loh. Bahkan berdoa pun pengen dekat Tuhan karena ada maunya. Kan tidak bisa seperti itu. Betul? Bahkan kalau hati kita ini benar-benar isinya itu harta, karena di mana hartamu berada di situ hatimu juga berada. Bahkan kita berdoa pun dekat sama Tuhan karena pingin ada maunya, karena ada masalah mungkin, ada problema, ada pingin diberkatin ini itu, bukan karena pingin kenal hatinya Tuhan. Kalau yang suami istri udah tahu itu. Kalau kita ini kadang kita nggak pingin apa-apa, tapi kita pingin dekat dengan pasangan kita. Karena apa? Karena kita mencintai pasangan kita. Ada ketulusan cinta yang tulus yang kita nggak butuh apa-apa. Ini butuh dekat saja rasanya udah enak, udah nyaman, ngobrol, saling tatapan, saling senyum, ketawa itu hati udah bahagia. Itu hubungan yang tulus itu harus seperti itu. Nggak ada motivasi apa-apa. Kita sama Tuhan juga harus seperti itu. Itu orang kalau menjaga hati sampai ke level sana, saya percaya Tuhan pasti percayakan berkat-berkat
besar dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa dipercayakan berkat Tuhan kalau kita sendiri tidak bisa dipercayakan mengurusin harta yang kelihatan saja. Kita tidak bisa ngurus harta yang fisik saja, kita nggak bisa urus, kita nggak bisa tanggung jawab. Bagaimana Tuhan percayakan perkara-perkara rohani yang lebih besar? Tuhan tuh mau hati kita. Ini penting sekali. Tuhan mau hatimu, Tuhan mau hati saya, supaya dia berkuasa, supaya dia bertahta. Tuhan tidak mau ada embel-embel. Tuhan tidak mau kita ini motivasinya jahat. Tuhan juga tidak mau motivasi kita itu harta, uang, keuntungan, profit. Dikit-dikit uang, mikir uang untungnya apa. Bahkan kita kenal sama orang untungnya apa. Dan kita datang ke gereja untungnya apa. Untung buat aku apa. Kita kenal sama orang lain untung aku buat apa. Fokusnya apa? Karena hatinya dipusingkan dengan keinginan, keuntungan, profit, harta benda. Dan Tuhan tidak mau hal seperti ini. Tuhan mau hati kita itu tulus. Menjadi orang Kristen yang tulus itu melayani tulus. Melayani orang lain tulus. Nggak ada embel apa-apa. Doain orang lain, ngonselingin orang lain itu dengan tulus. Melayani dengan tulus. Bahkan besukin, kasih berkat itu tulus. Justru orang yang memberikan dengan ketulusan hati seperti ini, justru dia akan menuai double porsi. Ini 2 lipat kali ganda. Tapi kalau memberi orang karena ada motivasinya, justru biasanya benihnya dimakan belalang pelahap. Nggak jadi berkat malahan. Karena ada motivasinya. Kita berteman, melayani. Saya pun sebagai hamba Tuhan, ketika saya melayani orang, harus tulus hati saya jagain hati saya. Ketika saya melayani orang-orang kaya, orang-orang terdidik, orang-orang terhormat, yang punya jabatan, saya juga jagain motivasi hati saya. Supaya hati saya tidak nempel ke uang. Karena saya berkali-kali saya pelayan dengan istri saya, mendoain orang-orang yang berada menurut saya, dan pulang mereka kasih persembahan. Dan puluhan kali sama istri saya tolak. Saya jagain hati saya. Karena hati saya ini cinta uang. Saya mesti kontrol itu. Saya sering kali tolak. Karena saya sebagai hamba Tuhan, yang gaji saya adalah Tuhan. Makanya saya sebagai hamba Tuhan buka usaha, buka bisnis. Supaya apa? Motivasi hati yang murni. Memang ada hamba Tuhan yang full time, pelayanan full time, hidupnya didedikasikan untuk Tuhan, tanpa memiliki bisnis, nggak ada masalah. Selama hatinya murni. Nah, hati ini penting nih. Saya sebagai hamba Tuhan, seringkali diberkati berkat-berkat besar. Saya cerita sama Bapak Ibu, saya pernah beli mobil waktu itu, dibayarin orang. Baru saya bayar 100 juta, dibayarin orang sisanya. Dan mobilnya mahal menurut saya. Dibeliin tiket jalan-jalan ke luar negeri segala macam. Diberikan barang-barang branded mahal. Sering kali saya diberikan barang itu. Tapi itu bukan fokus saya, itu bukan tujuan saya. Saya bahkan ketika orang memberikan berkat, saya tanya, motivasimu memberikan berkat buat saya itu untuk apa? Atau kamu mau suap saya sebagai hamba Tuhan? Untuk supaya saya bisa ngomong-ngomong baik dengan kamu? Saya tidak akan bisa mau lakukan seperti itu. Makanya saya kerja menjaga motivasi saya. Saya sama istri punya bisnis, punya usaha. Dan fokus saya untuk melayani Tuhan yang pure, murni. Karena saya sama istri saya benar-benar tahu. Karena kita ini adalah orang cinta uang, suka uang. Bukan cinta banget sih, suka uang, suka barang bagus. Makanya kita kerja, kita usaha. Kalau kita benar-benar real berusaha, usaha memang motivasi seorang bisnismen adalah profit, keuntungan. Tapi motivasi seorang hamba Tuhan tidak bisa profit dan keuntungan. Karena nirlaba, pelayanannya adalah tulus, ketulusan. Tuhan baru kembalikan double porsi. Nah, kita ini ketika melayani, kita berteman dengan orang lain, kita mesti jaga motivasi hati ini benar. Hati kita ini mesti benar. Berkali puluhan kali saya sering khotbah masalah ini loh. Masalah hati, masalah hati, masalah hati. Terus masalah hati. Bahkan uang itu pun bisa menentukan hati kita itu di mana. Mau tahu seseorang itu cinta Tuhan sama cinta uang, ketahuan bagaimana cara dia memberikan persembahan. Bagaimana dia menabur. Bagaimana dia memperhatikan orang-orang miskin. Bagaimana memperhatikan janda-janda yang benar-benar real janda yang tua, bukan janda yang muda. Real janda benar-benar real janda yang kekurangan. Ketahuan semua. Kalau kita bisa ngomong, bisa komplain sama ini, pendeta itu kok pakai barang-barang ini, tapi ketika kita komplain dengan persepuluhan, tapi kita tidak pernah memberikan persembahan untuk janda miskin atau orang-orang yang susah, atau lingkungan keluarga kita yang susah, namanya sama saja.
Tidak ada bedanya. Karena sebenarnya itu adalah kamuflase dari protes-protes itu karena kita lebih mencintai uang daripada Tuhan. Kita jagain hati kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang ceroboh sembarangan. Kita mau Tuhan percayakan kita secara powerful. Berkat yang real berkelimpahan. Terobosan keuangan. Supaya kita bisa membangun, membangkitkan, memberkatin banyak hal. Dan ujungnya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Haleluya. God bless you. God bless you.